Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menampilkan simulasi penyelesaian sengketa negosiasi. Sebelum membacakan kasus yang akan kami tampilkan, kami akan memperkenalkan nama kelompok beserta perannya. Saya, Pina Aulia, sebagai narator, kemudian Hermawan Yulianto sebagai pemaman, selanjutnya Wibi sebagai kuasa hukum pemaman, Rafael Andriano sebagai perwakilan PT BCD, dan yang terakhir Muhammad Ariza Algani sebagai kuasa hukum PT BCD. Kemudian saya akan menyampaikan kasus yang terjadi dalam perkara ini. Tuan Maman membeli 5 buah truk kontainer merek Z dengan harga 850 juta rupiah. Total harga kelima truk tersebut 4.250 juta rupiah. Tuan Maman telah membayar uang muka sebesar 2.125 juta rupiah. Transaksi dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020 di dealer truk Z yang dimiliki oleh PT BCD beralamat di Tebet Raya nomor 2 Jakarta Selatan. PT BCD berjanji mengirimkan kelima truk tersebut pada tanggal 1 Juni 2020 dan pada tanggal tersebut Tuan Maman harus melunasi sisa pembayaran sebesar 2.125 juta rupiah. Dari kasus di atas timbul masalah ketika bulan Maret 2020 terjadi pandemi. Pelabuhan Tanjung Priuk ditutup sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu membuat PT BCD mengalami kendala pengiriman suku cadang dari luar negeri untuk perakitan truk, sehingga kelima truk tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena mengalami masalah dalam penyelesaian perakitan. Tuan Maman sangat membutuhkan kendaraan truk tersebut sebagai kegiatan usaha ekspedisinya yang baru dirintis, sehingga ia mencari distributor truk lain dan menghubungi PT BCD untuk membatalkan pembelian truk tersebut. PT BCD berusaha melakukan negosiasi dengan Tuan Maman terkait hal tersebut. Dari kasus yang telah diuraikan, Pak Maman akan mengajukan negosiasi terhadap PT BCD. Langsung saja saya alihkan ke tahap negosiasinya. Baik, selamat pagi. Saya kuasa hukum dari Pak Maman. Datang kemari untuk mempertanyakan perihal perjanjian jual beli truk Z. Baik, berdasarkan perjanjian yang telah kita sepakati, bahwa untuk pengiriman truk telah melampaui batas maksimal yang telah kita sepakati. Saya selaku pembeli ingin mengajukan pembantalan untuk kesepakatan tersebut. Sebelumnya, saya sebagai kuasa hukum PT BCD ingin menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan kelima truk yang Pak Maman pesan dari PT BCD terkait kendala dari pengiriman suku cadang dari luar negeri akibat pandemi yang terjadi saat ini, maka untuk pembuatan truk belum sepenuhnya selesai. Baik, terima kasih Pak. Namun dalam perjanjian ini telah disepakati oleh Pak Maman dan juga PT BCD bahwa tenggang waktu pengiriman sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, Pak. Jadi saya selaku kuasa hukum Pak Maman ingin mengajukan pembatalan terhadap perjanjian ini. Mohon maaf Pak, mungkin ada jalan tengah yang dapat kita tempuh untuk tidak membatalkan perjanjian ini Pak. Baik, begini saja. Untuk keterlambatan atas pengiriman truk dari klien saya, berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, memang kita telah melanggar perjanjian atau wan prestasi. Tetapi karena keadaan mengenai Pelabuhan Tanjung Priok adalah hal yang tidak terduga, maka berdasarkan pasal 1245 KUH Perdata itu termasuk keadaan yang memaksa, Pak. Mungkin solusi dari PT BCD dapat memberikan ganti rugi terkait perihal yang sedang terjadi. Bagaimana, Pak? Baik, saya setuju akan saran tersebut. Oke, baik Pak. Mungkin untuk hal ganti rugi, saya serahkan langsung kepada klien saya, Pak Maman. Jadi, apakah Pak Maman ini ingin tetap membatalkan perjanjian ini, atau Pak Maman ingin menerima penawaran ganti rugi dari PT BCD? Sebelumnya saya ingin mengetahui berapa ganti kerugian yang perusahaan Bapak akan ajukan. Baik, bagaimana jika 5% dari total harga perjanjian? Bagaimana Pak? Ajuan tersebut saya serahkan langsung kepada klien saya saja. Gimana Pak Maman? 5% dari total perjanjian berarti kira-kira 212.500.000 rupiah ya? Ya, betul Pak.
Baik, dikarenakan Pak Maman setuju akan ganti kerugian yang diajukan klien saya, maka saya rasa perjanjian jual beli truk tidak jadi dibatalkan ya Pak. Ya, mungkin seperti itu Pak. Jika dirasa tercapai suatu perkataan mufakat di forum kali ini, saya rasa perjanjian tersebut dapat tetap dilanjutkan. Bagaimana Pak Maman? Saya ingin batas waktu sampai tanggal 25 Juli 2020. Bagaimana Pak? Ya, baik Pak, kami setuju untuk hal tersebut. Baik, dikarenakan kedua belah pihak telah sepakat untuk tetap dapat melanjutkan perjanjian ini, saya rasa negosiasi yang sudah dilakukan dapat berakhir, Pak. Kalau begitu, kita akhiri saja negosiasi hari ini. Dan di kemudian hari kita akan mengatur penyiapan drafting perjanjian ulang ya Pak. Selanjutnya saya serahkan kepada klien saya. Ya, baik. Terima kasih atas kunjungan Pak Maman datang kemari untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Saya juga mohon maaf Pak atas prestasi dari perusahaan kami yang telah diperbuat Pak. Baik Pak, saya kira cukup. Saya izin pamit. Terima kasih. Dikarenakan kedua belah pihak selesai negosiasi dan sepakat untuk tetap melanjutkan perjanjian kedua belah pihak, demikian video negosiasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.